Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ibu Tuku Sasatria Landika Putra. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan jenjang hidup manusia dengan tujuan hidup manusia menurut ajaran agama Hindu. Tujuan hidup manusia itu sebenarnya dalam agama Hindu adalah untuk mencapai Moksartam Jagadita Yacaiti Dharma, atau untuk mencapai Jagadita dan juga Moksa, di mana Jagadita itu berarti kesehatan jasmani dan Moksa itu berarti ketentraman batin. Moksa itu adalah kondisi di mana Atman telah menyatu dengan Brahman, atau menyatunya kita dengan Tuhan yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widi. Yang pertama itu tujuan hidup manusia atau yang dikenal dengan Catur Purusa Arte. Catur Purusa Arte ini berarti 4 kekuatan atau dasar kehidupan menuju kebahagiaan. Catur Purusa Arte ini memiliki 4 tahapan hidup, yang dimana keempat tahapan ini urutannya tidak dapat dirubah antara satu dengan yang lainnya karena mereka berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Keempat tahapan dalam Catur Purusa Arte itu adalah Dharma, Arte, Kama, dan juga Moksa. Keempatnya ini memiliki keyakinan bahwa tidak ada Dharma atau tidak ada arta yang dapat kita peroleh tanpa kita melalui Dharma. Tidak ada Kama yang dapat kita peroleh tanpa kita melalui Dharma dan juga arta. Tidak ada Moksa yang dapat kita capai atau peroleh tanpa kita melalui Dharma, arta, dan juga Kama. Nah, selanjutnya itu adalah jenjang hidup manusia atau Catur Asrama, di mana Catur Asrama ini berarti 4 tingkatan hidup yang dilalui oleh manusia atas dasar keharmonisan hidup. Keempat tingkatan hidup dalam Catur Asrama ini juga tidak dapat dirubah, namun masing-masing tahapannya itu memiliki tugas yang berbeda-beda gitu, walaupun nggak bisa dirubah-rubah urutan tahapannya. Catur Asrama ini meliputi Brahmacharya Asrama, Grahastha Asrama, Wanaprastha Asrama, dan juga Sannyasa atau Biksuka Asrama. Nah, apa sih hubungan tujuan hidup manusia dengan jenjang hidup manusia itu? Dalam implementasinya, 4 jenjang kehidupan manusia yang telah dipolakan itu untuk mencapai tujuan hidup manusia. Dalam implementasinya, 4 jenjang kehidupan manusia itu telah dipolakan untuk mencapai tujuan hidup manusia itu sendiri, di mana masing-masing fase dalam Catur Asrama itu memiliki tujuan hidup yang berbeda menurut Catur Purusa Arte. Keduanya itu adalah 2 disiplin hidup yang diajarkan agama Hindu, yang mana Catur Asrama itu adalah fase kehidupannya dan Catur Purusa Arte itu adalah tujuannya. Yang pertama itu diawali dengan Brahmacharya Asrama dengan Dharma, di mana dalam Catur Asrama itu, dalam fase Brahmacharya Asrama itu, seseorang berada dalam masa di mana dia itu mempelajari tentang Weda atau mempelajari tentang hal-hal yang berbau keagamaan. Dalam Brahmacharya Asrama itu juga seseorang mempelajari tentang Dharma. Sedangkan di dalam Catur Purusa Arte, Dharma itu juga merupakan tahapan pertama yang dilalui oleh manusia. Dharma itu sendiri merupakan dasar dari kehidupan manusia, di mana dalam Dharma itu kita diajarkan bagaimana kita bersifat baik, bagaimana kita berperilaku, dan juga bagaimana kita berusaha dengan baik untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, keduanya ini berkaitan karena dalam Brahmacharya Asrama itu kita mempelajari tentang Dharma, sedangkan dalam Catur Purusa Arte itu Dharma adalah hal yang pertama kali kita pelajari untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, setelah itu ada hubungan antara Grahastha Asrama dengan Arta. Nah, dalam hal ini juga Grahastha Asrama itu juga berhubungan secara tidak langsung dengan Kama, karena pada masa Grahastha Asrama itu seseorang itu memiliki tujuan hidup yang diprioritaskan untuk mendapatkan arta dan juga untuk memenuhi Kama. Namun dalam implementasinya itu, dalam
kegiatannya itu juga harus senantiasa dilandasi dengan dharma. Pada masa Grahastha asrama itu manusia mencari harta benda untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, kehidupan bermasyarakatnya. Nah, harta benda itu kan juga adalah harta benda itu adalah arta dalam catur purusa arta. Jadi dalam masa Grahastha asrama ini kita dituntut untuk memenuhi kehidupan kita, untuk memenuhi kehidupan bermasyarakat kita, berkeluarga kita gitu. Jadi ini dalam masa Grahastha asrama ini berhubungan dengan kama dan juga arta gitu. Karena sama-sama mencari kekayaan atau nafkah yang cukup untuk menghidupi kehidupan sehari-hari, dan dalam melaksanakannya itu kita juga memiliki keinginan yang dimana keinginan itu juga berarti atau berupa nafsu gitu, untuk memenuhi kehidupan kita gitu. Nah, setelah itu ada Wanaprastha asrama. Wanaprastha asrama ini adalah merupakan persiapan menuju ke jenjang selanjutnya. Dalam Wanaprastha asrama ini seseorang melakukan perasingan diri untuk melepaskan dirinya dengan keterikatan duniawi, dengan ikatan-ikatan duniawi yang telah dia bangun dalam tahapan-tahapan sebelumnya. Dalam fase ini, dalam fase Wanaprastha asrama ini, seseorang belajar untuk melepaskan semua keterikatan duniawi dan hanya memfokuskan diri untuk mengabdikan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa, pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dalam fase ini tuh seseorang berada dalam masa dia hanya memfokuskan diri untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama gitu. Nah, setelah itu, setelah kita melalui ketiga jenjang sebelumnya itu, barulah ada hubungan antara biksuka asrama dengan moksa. Nah, kedua fase ini memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya, di mana dalam biksuka asrama itu kita memiliki tujuan untuk mencapai moksa, dan dalam catur purusa arta moksa itu adalah merupakan situasi di mana kita sudah mulai memfokuskan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa dan sudah terlepas dari ikatan-ikatan keduniawian. Begitu pula dengan fase biksuka asrama. Dalam fase biksuka asrama ini, seseorang itu sudah benar-benar terlepas dari ikatan keduniawian dan hanya memfokuskan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang telah mampu mencapai tingkatan ini atau fase ini dan mampu menjalankan hidup dengan baik dalam biksuka asrama, dia telah mampu mengendalikan musuh-musuh yang ada dalam dirinya. Musuh-musuh itu meliputi Sadripu, Saptatimira, Sadatatadi, dan Trimala. Nah, itu tadi hubungannya antara tujuan hidup manusia dengan jenjang hidup manusia. Jadi pada dasarnya itu keduanya, antara catur purusa arta dengan catur asrama ini saling berkaitan satu sama lain, dimana berdasarkan penjelasan sebelumnya itu mereka keduanya ini sama-sama memiliki tujuan akhir, yaitu untuk mencapai moksa, dimana catur asrama itu sendiri merupakan 4 jenjang kehidupan manusia untuk mencapai moksa itu sendiri gitu. Nah, jadi sekian penjelasan saya mengenai hubungan antara jenjang hidup manusia dengan tujuan hidup manusia menurut ajaran agama Hindu. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi dan saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan salam Om Santi Santi Santi.